Para terpidana kasus Vina Cirebon terus melawan dengan menyiapkan sejumlah bukti baru atau novum. Selain pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, mereka juga melaporkan seorang saksi ke Bareskrim Polri. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki berencana mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Mereka menyiapkan bukti baru atau novum yang menunjukkan para terpidana tidak bersalah dalam kasus ini. Selain itu, rencananya kuasa hukum para terpidana akan kembali melaporkan seorang saksi ke Bareskrim Polri. Memang hari ini kami dijadwalkan untuk bertemu dengan para terpidana, ya melakukan kunjungan. Ada beberapa hal yang kami ingin konfirmasi langsung dengan para terpidana, ya hal-hal informasi dalam rangka pengumpulan bukti, ya novum untuk rancangan memori PK kami, ya kan. Jadi terkait juga ada langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan, ya kan. Terutama besok rencana memang kami akan kembali ke Bareskrim kira-kira untuk melakukan langkah hukum lanjutan, ya terhadap melaporkan seseorang lah, ya melaporkan seseorang yang terkait dengan peristiwa 2016 yang lalu. Ya klien kami sudah memberikan kuasa kepada kami untuk melaporkan ini, untuk kita buktikan, kita uji bahwa apakah keterangan mereka tahun 2016 yang membuat mereka sekarang menjadi terpidana seumur hidup itu benar apa tidak gitu. Itu kira-kira begitu, Mas. Dalam kasus Vina Cirebon, hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada 7 terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputro, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Sementara 1 terpidana lainnya, Saka Tatal, divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan. Mabes Polri tengah mengevaluasi penyidikan kasus kematian Vina. Div Propam dan Itwatsum Polri pun diturunkan untuk mengevaluasi penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus bergulir. Kabar Eskrim menyebut bahwa Polda Jabar mendapat asistensi dari Bareskrim Mabes Polri. Kabar Eskrim Mabes Polri, Komjen Wahyu Widada menjelaskan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki masih berada di tangan Polda Jawa Barat. Ya, ini semua kan proses sedang berjalan. Kita juga tidak bekerja sendirian, dengan teman-teman dari Propam, dengan Itwasum akan bekerja sama untuk melihat ini semua. Nanti hasilnya ya sekarang sedang dalam proses, ya. Tentu semua dalam proses evaluasi. Kita tidak bisa menyampaikan, memaksakan seseorang untuk menjadi tersangka, kan tidak mungkin seperti itu. Semua nanti akan dilaksanakan sesuai dengan alat bukti yang kita temukan. Usai Peggy Setiawan diputus tak menyandang status tersangka, Polda Jawa Barat masih terus memeriksa sejumlah saksi. Polri berjanji penanganan kasus ini akan dilakukan secara transparan dan profesional. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kemenangan Peggy Setiawan di pra-peradilan mendorong Polda Jabar mengganti seluruh penyidik yang menangani kasus Vina dan juga Eki. Pergantian penyidik ini sebelumnya disebut-sebut akan menyeret kembali Peggy Setiawan ke dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Kemenangan Peggy Setiawan, mantan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di sidang pra-peradilan memancing reaksi berbagai pihak. Di antaranya, hasil pra-peradilan Peggy rencananya akan digunakan sebagai bukti baru dalam sidang peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya. Tidak hanya itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus diam-diam mengganti semua penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pergantian penyidik ini sebelumnya disebut-sebut akan menyeret kembali Peggy Setiawan ke dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki.
Namun kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin menyampaikan, selama belum ada putusan yang bisa menggugurkan putusan pra-peradilan sebelumnya, maka Peggy tetap bebas. Insang menambahkan, Peggy Setiawan sudah selesai dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menurut kami bahwa sampai saat ini silakan aja mau ada pergantian, saya pikir itu hal yang positif. Tapi yang kemudian apakah nantinya akan menyeret klien kami cukup confident. Artinya bahwa di dalam putusan pra-peradilan selama belum ada putusan yang bisa menggugurkan itu, maka secara hukum itu tetap berlaku. Kemudian di dalam permohonan kami yang dikabulkan oleh pra-peradilan itu bahwa menyatakan tindakan yang lebih lanjut, ada frasa pada poin 5, tindakan yang lebih lanjut ini ke depan, artinya dia bersifat ke depan, maka ini merujuk kepada adanya kekeliruan dalam melakukan penangkapan atau salah orang. Jadi kalau nanti akan dikaitkan apakah Peggy Setiawan nanti lagi akan mau ditarik, menurut saya itu kayak rasa-rasanya kayaknya terlalu jauh, dan menurut saya Peggy Setiawan klien kami sudah clear and clean dalam persoalan ini. Dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi Bayangkara dalam menangani kasus-kasus yang ada di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, Hadi Saputra melalui kuasa hukumnya Jutek Bongso resmi melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan pada 2016 yang lalu. Keluarga terpidana kasus Vina dan Eki melaporkan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri. Pelaporan disampaikan langsung oleh keluarga dengan didampingi kuasa hukum. Kuasa hukum terpidana Hadi Saputra menyebut pelaporan Ibtu Rudiana perihal proses pidana berkaitan dengan laporan yang dibuatnya 8 tahun silam. Pelaporan ini dilakukan untuk mencari keadilan dengan apa yang telah dilakukan Ibtu Rudiana yang melakukan penyelidikan kasus sendiri. Salah satu perwakilan keluarga terpidana, Hasanah, ayah dari Hadi Saputra, meminta Ibtu Rudiana segera diproses untuk mencari keadilan dan menegakkan hukum. Yang kami laporkan ini adalah masalah pidananya, perbuatan tindak pidana yang dia lakukan. Dia bikin laporan polisi itu kan model B, bukan model A. Artinya kita anggap dia masyarakat biasa. Gitu. Oleh karena itu apa yang dia lakukan, melakukan penangkapan, melakukan penekanan dan lain sebagainya, itulah yang akan kita laporkan. Mari kita uji. Pidana ini kita sudah tahu jalan ceritanya, kenapa kita hari ini mewakili Hadi, ya kan, untuk melaporkan Ibtu Rudiana yang sekarang Ibtu Rudiana. Kenapa kita laporkan mewakili Hadi? Setelah tim, ya, kami ini 126 orang tim, kan gitu kan? Kami rapat, gitu kan? Kami melihat untuk menegakkan tentang peristiwa sesungguhnya apa yang terjadi. Ya, menurut kami inilah satu-satunya jalan bahwa kami harus melaporkan supaya diperiksa, supaya peristiwa itu menjadi terang benderang, kita adu bukti dan juga kesaksian dan juga apa yang kami sampaikan. Hasanah meyakini anaknya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Sama cari yang lurusnya aja. Kepengen ya Pak Rudiana segera diproses aja. Karena untuk menegakkan hukum dan keadilan. Udah gitu aja. Dan yakin anak Bapak tidak terlibat, Bapak? Insya Allah, karena anak juga yakin dia itu nggak melakukan. Diketahui Ibtu Rudiana, ayah Eki, menghilang setelah memberi pernyataan terhadap media terkait kasus pembunuhan anaknya pada 2016 silam. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sejak kasus pembunuhan Vina dan juga Eki mencuat, sosok Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Eki tidak banyak muncul. Namun banyak pihak meyakini Ibtu Rudiana memegang kunci dalam kasus Vina. Ia kini resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri. Pelaporan Ibtu Rudiana perihal proses pidana berkaitan dengan laporan yang dibuatnya pada 8 tahun silam. Pelaporan ini dilakukan untuk mencari keadilan dengan apa yang telah dilakukan Ibtu Rudiana yang melakukan penyelidikan kasus sendiri. Kita akan membahas terkait dengan pelaporan Ibtu Rudiana, sejauh mana kemudian ini memang perlu untuk dilakukan dalam hal untuk membuktikan atau mencari titik terang dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Kita akan membahasnya bersama dengan Kabareskrim Polri tahun 2008-2009, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Pak Susno, selamat malam Pak, apa kabar?
Selamat malam Mas Reinhard, kabar sehat, Alhamdulillah. Ya, kami juga sebelumnya sudah mengundang perwakilan Mabes Polri, namun pihak Humas Polri menolak untuk berbicara pada dialog pada malam ini. Saya lanjutkan dengan Pak Susno. Jadi Pak Susno, dari perspektif Anda ya, apakah Anda melihat bahwa memang perlu dilakukan pelaporan terhadap Ibtu Rudiana ini yang sekarang dilaporkan oleh para terpidana atas kasus Vina dan juga Eki? Itu melaporkan itu kan hak setiap orang ya, apalagi dia yang berkepentingan dalam hal ini bertindak sebagai korban gitu kan. Nah baik yang sekarang sudah menjadi terpidana ya, apa yang posisi mereka sebagai korban karena dia menderita saat ditangani oleh Ibtu Rudiana ada hal-hal yang diduga melakukan penyiksaan. Ya. Nah penyiksaan itu pidana apa? Yaitu melakukan kekerasan. Nah juga hal-hal yang terkait dengan obstruction of justice. Apa itu? Rudiana melakukan penangkapan sendiri. Memang dia Polri. Tetapi perkara ini bukan tertangkap tangan. Karena bukan tertangkap tangan, maka yang boleh menangkap adalah yang diberi surat perintah. Nah, untuk surat perintah itu diterbitkan, hanya bisa dilakukan kepada orang yang telah mempunyai minimal 2 alat bukti yang cukup. Nah, sedangkan ini kan belum diperiksa, belum ada 2 alat bukti, belum ada apa-apa. Berarti itu dia telah melakukan perampasan kemerdekaan pada orang. Nah itu pidana. Nah pidana-pidana inilah yang dilakukan oleh korban, diwakili oleh pengacaranya, dihadiri orang tuanya untuk dilaporkan. Jadi harus ditindaklanjuti oleh Polri. Nah untuk menindaklanjutinya apakah Rudiana bersalah apa tidak juga harus dilakukan melalui proses hukum yang benar. Harus dicari apakah ada bukti bahwa Rudiana telah melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilaporkan. Misalnya penyiksaan atau melakukan obstruction of justice. Nah itu sama saja dengan meriksa masyarakat gitu. Mengapa harus dipahami? Rudiana polisi ya, tapi tidak semua polisi boleh menangkap. Yang boleh menangkap adalah reserse. Dan tidak semua reserse boleh menangkap. Reserse yang boleh menangkap adalah reserse yang diberi surat perintah. Dan tidak semua reserse yang diberi surat perintah harus melakukan penangkapan. Kenapa? Harus ada 2 alat bukti yang cukup dulu baru bisa menangkap. Jadi kita kalau berpedoman kepada putusan pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan, maka Polri atau siapapun aparat yang punya kewenangan menangkap, Polri, KPK, Kejaksaan, dan lain-lain harus lebih berhati-hati. Tidak boleh main tangkap begitu, kecuali tertangkap tangan. Nah, tertangkap tangan itu apa? Yaitu pada saat dia melakukan kejahatan itu. Atau tidak lama setelah kejahatan itu dilakukan, diteriaki orang banyak bahwa dialah pelakunya. Atau pada dirinya ditemukan alat bukti daripada tindak pidana itu. Nah inilah yang kita minta aparat penegak hukum lebih berhati-hati lagi. Ya. Oke, baik Pak Susno, menurut Anda sulit tidak untuk membuktikan bahwa memang Ibtu Rudiana ini pertama melakukan kekerasan, penganiayaan, yang kedua dugaan tindakan yang di luar kewenangan, obstruction of justice. Ini kan sudah lama kasusnya. Menurut Anda ini sulit atau tidak untuk dibuktikan, Pak? Kalau untuk penyidik sebenarnya kan nggak ada yang sulit ya. Alat bukti tertulisnya ada. Kita mulai dulu dari kekerasan. Kan beredar foto itu ya, baik terhadap Saka Tatal ataupun terhadap siapa lupa saya namanya. Dulu kan ada foto-fotonya bahwa dia dilakukan penganiayaan dan mereka sudah lapor kepada Komnas HAM 8 tahun yang lalu. Tanya aja pada advokatnya dan sudah lapor juga kepada Propam Polri. Tapi no respon gitu kan. Jadi berarti bukti laporannya masih ada. Kemudian juga tentang obstruction of justice, ya gampang itu. Tinggal buka berkas. Di BAP itu kan ada jelas itu. Siapa yang menangkap, kemudian siapa yang buat laporan polisi, siapa yang menginterogasi, kan bisa dilihat di situ. Jadi bukti tertulisnya ada.
Oke, tapi kalau Anda sendiri melihat perkembangan kasus ini sampai dengan hari ini dan terkait dengan sejauh mana ada pelanggaran yang diduga pelanggaran dilakukan oleh Ibtu Rudiana, apakah Anda meyakini bahwa memang ada bukti-bukti yang kuat untuk menuju ke arah sana, Pak Susno? Ya, bukti saya katakan tinggal buka berita acara. Di berita acara itu jelas siapa yang pertama mengeluarkan nama 11 tersangka, 8 menjadi terpidana, 3 menjadi DPO. Itu dari berita acara siapa? Berita acara Rudiana. Dari mana Rudiana tahu itu? Kan tahu namanya dari AEP. Siapa yang melakukan penangkapan itu? Karena ada di berita acaranya. Jadi itu bukti tertulis yang sangat jelas sekali. Oke, jadi seharusnya tidak sulit begitu ya Pak Susno untuk bisa membuktikan apakah benar atau tidak Ibtu Rudiana melakukan dugaan-dugaan yang tadi sudah banyak kita bahas. Memang soal penganiayaan ini menjadi cukup menarik juga ya Pak Susno, dan juga kemudian publik bertanya-tanya apakah memang ini lazim dilakukan dalam hal penyidikan kasus atau tidak. Seperti apa sih sebetulnya mungkin dari pengalaman yang Pak Susno miliki sebagai seorang mantan Kabareskrim? Kalau ada, mungkin itu ada ya. Buktinya sekarang aja 2024 ada ya. Tetapi tidak terangkat sampai ke permukaan. Tapi yang jelas itu tidak dibenarkan oleh hukum. Dilarang. Karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana. Kenapa harus mukul tersangka atau mukul terdakwa dan sebagainya? Tidak perlu dipukul karena pengakuan itu tidak perlu. Nah, itu karena penyidik masih menggunakan gaya-gaya lama atau paradigma lama bahwa pengakuan itu penyidik zaman kolonial gitu. Zaman penjajah, nggak ada lagi. Sekarang nggak perlu pengakuan, yang penting bukti. Nah, bukti itu ya saksi, kemudian ahli, keterangan ahli, surat, kemudian bukti-bukti yang didapat dengan crime scientific investigation, yaitu scientific crime investigation, yaitu bukti-bukti saintifik yang tidak terbantahkan. Jadi itulah yang dicari. Jangan lagi kita melakukan kekerasan mengejar pengakuan. Nah, sekarang nampaknya dalam perbuatan ini kan yang diutamakan pengakuan. Nah, mengapa pengakuan dikejar? Karena tersangkanya ditangkap dulu, baru dicarikan bukti. Nah, itu terbalik. Dari manapun dalam pelajaran reserse, penyidikan, tersangka tidak ditangkap dulu, tapi buktinya dulu. Setelah buktinya ada, baru ditangkap. Jadi tersangka nggak bisa ngelak lagi. Nah, kalau kasus 2016 ini kan ditangkap dulu mereka. Oke. Jadi tidak kemudian itu dibenarkan ya sebenarnya dalam aturan di Polri. Kita lihat sekarang bukan aturan Polri. Dalam hukum Indonesia diatur dalam hukum pidana, itu penganiayaan itu. Nah, kita lihat sekarang setelah Ibtu Rudiana sempat muncul ya memberikan pernyataan itu menghilang. Apakah ini kemudian diamankan dalam tanda kutip atau apa kita tidak mengerti gitu. Tapi kemudian banyak yang berpandangan bahwa seharusnya Ibtu Rudiana ini adalah salah satu saksi kunci untuk membuka secara terang benderang pelaku kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Apa pandangan Anda soal itu Pak? Ketika kemudian kita tahu Ibtu Rudiana sekarang tidak pernah muncul lagi. Kalau mau membuka kasusnya, di samping Ibtu Rudiana kan masih banyak cara. Berkali-kali saya katakan dalam berbagai stasiun televisi, saya katakan kembali ke titik nol. Artinya kembali ke titik nol itu adalah kita lakukan penyidikan yang benar. Penyidikan yang benar itu adalah upaya buat terang suatu peristiwa. Peristiwanya itu apa? Ditemukan 2 jenazah di atas jembatan di flyover Cirebon kan. Nah, dibuat terang dulu. Meninggalnya itu kejahatan atau bukan kejahatan. Nah, bisa saja bukan kejahatan, kecelakaan lalu lintas, tapi harus ada bukti-bukti dulu. Atau kejahatan. Kalau kejahatan apa? Pembunuhan. Kalau pembunuhan, cari alat buktinya. Di mana cari alat buktinya? Di TKP. TKP-nya di mana? Ini kan masih bingung. TKP-nya katanya 3. Nah, ada katakan TKP pembunuhannya katanya di belakang showroom. Kemudian pemerkosaannya di SMP 11. Kemudian jenazah digeletakkan di atas jembatan. Itu saya nggak begitu percaya. Apa betul TKP-nya 3? Apakah sedemikian bodoh
pelaku pembunuhan itu sampai gotong-gotong jenazah ke 3 tempat, kan terbongkar dilihat orang banyak. Jangan-jangan TKP-nya hanya 1 gitu ya. Jadi tapi ini tidak pernah dilakukan pemeriksaan yang mendalam. Ada bukti kejahatan dilakukan di belakang showroom itu? Apa buktinya di sana? Ada darah di sana? Adakah senjata? Adakah alat-alat yang digunakan untuk mukul? Adakah lain-lain? Nggak jelas. Apakah betul TKP-nya ada juga di mana? SMP 11? Nggak juga jelas. Yang jelas TKP adalah ditemukan di atas jembatan. Nah, kalau begitu siapa yang menemukan pertama? Banyak saksi-saksi yang nggak jelas, berbohong, termasuk Suroto yang dulu saya puji-puji, Suroto bagus, ternyata bohong juga Suroto. Bohongnya di mana? Dia pertama mengatakan saya lah yang pertama menemukan, ternyata enggak. Suroto kan di kantor polisi, ke sana bersama-sama anggota Polri, Polsek. Yang pertama menemukan justru orang yang melapor pada Polsek. Kan gitu. Jadi banyak saksi yang ngaku-ngaku pertama, ngaku-ngaku hebat tapi bohong juga. Suroto katakan apa? Wah, dia masih pakai helm. Ternyata di fotonya helmnya sudah terbanting di jalan kan. Jarak antara laki-laki sama perempuan kata Suroto berapa? 6 meter. Ternyata nggak sampai 6 meter. Jadi itu yang harus hati-hati. Kalau saksi itu suka berubah. Harus diperkuat dengan keterangan lain. Jadi pastikan dulu apakah TKP-nya itu 1 atau 3. Nah, kalau 3 masa pembunuhan 3 TKP, bodoh benar orang ini. Baik, Pak Susno terakhir, kita tahu bahwa sekarang akan dievaluasi para penyidik yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang ikut juga menyelidiki. Kalau memang ini akan dilakukan, menurut Anda apa yang perlu dilakukan oleh kepolisian agar mengungkap kasus ini? Karena kemudian Mabes Polri juga akan mengasistensi Polda Jabar dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini. Jadi nggak jelas ini apakah terkait dengan masalah mengevaluasi, apakah dalam rangka mengasistensi? Dalam mengevaluasi sebetulnya Pak Susno. Jadi pertanyaannya adalah mengevaluasi. Ya bagus, kalau mengevaluasi harus dievaluasi. Karena ini untuk pelajaran bagi Polri seluruh Indonesia agar tidak terjadi seperti ini. Karena seperti ini, seperti yang 2024, sudah jelas itu nggak perlu dibantah lagi. Sudah diputuskan oleh pengadilan salah semua gitu. Karena dalil daripada penggugat sudah dikabulkan. Nah, untuk ke depan nggak boleh terjadi. Masa itu pekerjaan paling mendasar bagi Polri. Pekerjaan pokok bagi Polri menangkap salah, kemudian menahan salah juga, kemudian menentukan tersangka salah juga, menyita salah juga. Itu pekerjaan paling mendasar, paling fundamental, dan itu sangat menyedihkan terjadi pada level Polda. Kalau level Polsek ya, Polsek pinggiran ya mungkin juga ya, tapi ini Poldanya Polda di Jawa lagi. Kok sangat menyedihkan. Saya ini polisi loh, dan pernah jadi Kapolda Jawa Barat lagi saya ini. Sedih saya melihat begitu. Nah, ini harus dievaluasi, dan tidak cukup dievaluasi saja. Kalau hanya evaluasi saja ya gitu-gitu aja terjadi lagi. Dievaluasi, kemudian mengapa begitu, dan kalau salah, keliru dan disengaja harus beri sanksi. Kalau itu tidak sengaja karena kebodohannya, ya dilatih. Se-Indonesia dilatih, jangan-jangan se-Indonesia udah kayak gitu semua. Dan dievaluasi lagi, mengapa sampai terjadi begitu? Mungkin dalam penempatan personel, the right man tidak on the right place. Itu yang harus diperbaiki. Oke, jadi tidak hanya mengevaluasi tapi juga memberi sanksi jika memang benar ada kesalahan ya Pak Susno ya. Baik, Pak Susno terima kasih banyak sudah berbagi pandangan. Kita akan terus mengawal ya bagaimana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini yang masih mendapat perhatian besar dari publik di tanah air. Terima kasih banyak Pak Susno, selamat malam, sehat selalu. Terima kasih Mas Richard, selamat malam.